sekolin semua sih. Jire, ini kan aku tahun baru nih. Kira-kira Jire balik kampung nggak? Malah di rencana keluarga sih, kami aku tahun ini bakalan pulang kampung kan. Mana tuh? Kebetulan kami dari kampung bapak dulu yang di Tombak Pulau. Nah habis itu kami bakalan ke kampung mama yang di Brastagi kak. Oh, sama-sama kota Medan. Itu dia. Sama dong. Kalau ayah aku juga di kota Medan nih, ada di Deli Tua. Kalau mama aku tuh ada di Tumbajulu namanya. Kalau kita sama, tadi kita sudah ketemuan dong. Bener banget itu. Nah, aman nanti kita di sana. Bener. Halo guys. Halo Ben. Kalian bahas apa nih? Kayaknya seru banget. Udah ngasih kampung aja sih. tahun. Oh iya, ada mau pulang kampung juga ya akhirnya tahun. Emang pulangnya kalian bakal pulang kemana? Kami kebetulan dua kami bakalan ke Medan. Medan. Kayaknya Medan nggak asing deh. Dengan itu kayaknya aku pernah baca deh buku tentang perang gitu. Soalnya Medan itu juga ada perangnya gitu. Tapi apa ya nama perangnya? Bener nggak sih? Bener. Pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal tahun berapa sih kalau nggak salah? Lupa sih aku. Iya, tapi yang aku pernah baca itu mereka itu rakyat Medan ini bakal melawan sama Nica tuh kalau nggak salah. Oh. Gimana ya awal mula mereka bisa datang? Kalau aku pernah baca sih dari buku, yang awal-awalnya tuh, nah jadi ini kan awal-awal kalau nggak salah Indonesia mereka 17 Agustus 1945 kan? Iya, benar. Nah ini beritanya tuh nggak nyampe ke Medan loh. Mereka ini nyampe nya tuh kayak beberapa minggu setelahnya. Kok bisa tuh? Dia, nah jadi karena mereka terlambat ini itu tuh gara-gara mereka tuh dapat informasi yang telat. Nah jadi mereka udah dapat informasi nih kan. Orang-orang Medan tuh langsung nyerbu-nyerbu gitu loh. Bu, maksudnya Perang. gimana? Nggak perang lah. Jadi kan aku kan udah kasih tahu kan apa sih Indonesia mereka 17 Agustus nyampe ke Medan nggak di tanggal 17-nya. Itu kayak September gitu. Oh iya. Kok bisa? Ya itu dia karena kayak stasiun radio sama kereta itu masih di bawah pengawasan sama Jepang. Itu tuh alasan kenapa mereka dapat informasi terlambat. Nah, setelah dapat nih informasi, ini kan langsung cuma beberapa orang doang. Mereka tuh nyeber gitu loh, biar nanti informasinya itu langsung menyebar semua, bukan berarti harus perang. Nah, udah dapat nih, udah menyebar semua kan. Orang-orang tuh langsung semangat. Ada yang naik bendera Indonesia, ada juga yang buat komite nasional. Tahu nggak komite nasional buat apa? Apa tuh? Untuk apa? Nah, ini tuh bakalan jadi kayak wakil rakyat dan bakal menjadi dasar pembentukan Republik Medan. Nah, nggak cuma itu, ada lagi nih kubu lain yang buat pertahanan kayak Laskar Rakyat, ada yang mimpin organisasi pemuda, ada juga tuh yang berkontribusi dalam hal-hal politik. Nah, terus mau tahu nggak Gi, apa yang mencekamnya? Apa tuh? Nah, jadi ada nih 2 minggu setelah hal tersebut, para pemuda Laskar Rakyat tuh malam-malam mereka tuh nyerbu pos-pos Jepang. Mereka tuh mengusir gitu Kok loh. bisa? Kenapa diusir? Kan udah merdeka gimana tuh kan? Iya, siapa tahu kan mereka baik hati gitu. Nggak mungkin dong mereka masa rumah kita mereka yang dijakin nggak boleh kan? Iya, betul. Nah, betul, Bang. jadi orang itu merampas semua ini pos kayak pistol, senapan, amunisi, harta, semuanya pokoknya diambil. Dari hal-hal yang itu bakalan diambil untuk kepentingan mereka. Yang awalnya kan Medan kan baru dijajah, otomatis politik sama ekonominya pasti merendah dong. Nah, mereka gunain itu buat jadi apa sih namanya menstabilkan lagi, untuk memperkuat lagi. Karena mereka tuh pasti yakin nggak mungkin si Jepang sama Belanda ini tiba-tiba pulang gitu kan, pasti kayak ada gitu apa namanya rasa tujuan lain gitu juga. dan juga untuk menjaga diri dari beberapa hal-hal yang berbahaya gitu loh. Nah gitu setauku. Jadi selanjutnya gimana lagi? Nah kalau itu aku kurang tahu karena kan aku baru baca di media sosial juga. Jadi kurang tahu kepastiannya Oh, juga kan. kalau diingat kan kayak aku pernah dibaca peristiwa itu. Jadi awalnya itu pada tanggal 9 Oktober ya kalau nggak salah. Oktober. 9 Oktober, iya 9 Oktober. Nah, jadi awalnya itu bermula dari kedatangan para sekutu nih, yaitu anggota AFNE. Mereka ini tiba di Pelabuhan Belawan di Kota Medan. Di ini ya kampung Jire ya tadi. Enggak, beda. Bukan rumah aku sih bersagit. Oh iya, sorry ya lupa. Benar-benar. Jadi para sekutu ini tiba nih di Pelabuhan Belawan Kota Medan. Jadi mereka itu dipimpin oleh satu pemimpin yang bernama Jenderal T.E.D. Kelly atau Jenderal Theodore Edward de Kelly. Nah, bener. Jadi para sekutu ini tuh datang nih dengan membawa beberapa tujuan positif nih teman-teman, kayak untuk menuju ke Jepang, mensejahterakan kota Medan, terus mengembalikan kota Medan menjadi kota yang damai dan lain sebagainya. Jadi dari tujuan-tujuan positif itu pastinya masyarakat kota Medan menaruh harapan penuh nih dong, kayak wah mereka datang dengan tujuan positif nih. Benar-benar. Jadi mereka naruh harapan besar nih kepada para sekutu.
Nah, tapi dari kedatangan sekutu ini ternyata ada plot twist loh teman-teman. Plot twist. Kurang Nah, yakin. jadi plot twistnya adalah ternyata Afne ini diam-diam membawa pasukan Nica. Kalian tau gak sih Nica? Nica itu kan berbahaya ya nih bagi masyarakat kota Medan. itu Itu yang Benar. kemarin jajah di Indonesia nggak sih? Iya, Iya, benar. Apalagi makanya nggak mungkin mereka pada saat itu kota Medan baru saja memperoleh kemerdekaan nih, kemerdekaan Indonesia bulan Agustus sebelumnya kan. Nah, jadi sehari setelah kedatangan para sekutu ini, Afne ini diperintahkan nih oleh gubernur kota Medan yang pada saat itu sedang menjabat nih yang bernama Muhammad Hasan. Jadi mereka ini dikerahkan untuk mengunjungi pulau-pulau yang menjadi camp-camp para tawanan seperti Pulau Barastagi, Pulau Brian, Rantau Parampat dan lain-lain sebagainya. Mama aku pula Nah, ada di situ. benar tuh. jadi mereka itu awalnya kan dikerahkan untuk membebaskan para tawanan dan dikembalikan ke negara mereka masing-masing nih kan. Tapi plot twist kedua adalah ternyata mereka ini dikerahkan itu ternyata diam-diam para pasukan ini itu diambil untuk dikembalikan ke tentara kerajaan Hindia Belanda nih teman-teman. Itu plot twist keduanya nih. Nah, jadi masyarakat kota Medan ini mulai menaruh rasa curiga nih kepada para sekutu. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Kalau kita di posisi itu pasti kita mikir kayak ada yang nggak beres nggak sih? Nanti kembali ke Masa bener-bener. Apa sih gitu lah Iya, pokoknya. kayak ada yang dicurigain nggak sih? Iya. Nah, setelah itu pada tanggal 13 Oktober nih teman-teman. Jadi di kota Medan itu ada sebuah gedung yang bernama Pensil Wilhelmina yang menjadi markas para pasukan Nica nih teman-teman. Jadi pada tanggal 13 itu ada satu orang pemuda Nica yang keluar dari gedung tersebut nih. Kemudian dia keluar, dia melihat ini ada satu pemuda Indonesia yang ada di kota Medan itu. Jadi kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, pasukan Nica ini datang menghampiri menghampiri pemuda Indonesia ini. Jadi pemuda Indonesia itu pada saat itu menggunakan lencana merah putih nih di bagian dadanya. Jadi pada saat itu anggota Nica ini menghampiri pemuda tersebut dan merampas atau mengoyak ini lencana merah putih yang ada di dada tersebut. Kemudian dia lempar nih teman-teman ke lantai dan dipijak-pijak. Nggak sih. Bener-bener. Masa kita kan udah merdeka, masa ya dibijak lagi? Iya, benar. Jadi masyarakat kota Medan yang melihat peristiwa itu pasti marah dong, karena kan itu kan lencana itu kan suci nih teman-teman, dijaga baik nih. Benar. Jadi dari peristiwa itu tuh mulailah memuncak amarah masyarakat kota Medan nih teman-teman. Kayak masa iya sih dengan seenak aja dia mengambil lencana tersebut, kemudian diinjak-injak lagi itulah. Jadi dari situ lah benar. Jadi dari situ memuncak amarah masyarakat kota Medan dan terjadilah peperangan terbuka yang memakan berbagai macam korban. Itu seperti 7 pemuda Indonesia yang tewas, 7 pemuda Nica yang tewas, dan juga anggota Nica lainnya itu mengalami luka-luka. Nah, dari hal tersebut, masyarakat Indonesia ini nggak terima nih, jadi mereka mau memberhentikan peristiwa tersebut dengan cara melakukan kekerasan kembali nih kepada para pasukan Nica dan juga Afne. Jadi pada saat itu, para sekutu ini tuh kayak berusaha menurunin bendera merah putih yang ada di kota Medan tuh. Jadi mereka tuh kayak melakukan perperangan gitulah yang memakan banyak korban. Aku sih taunya cuma gitu aja ya, nggak tahu selanjutnya gimana. Dia tuh tahu deh, kayaknya kan mau masuk Oktober nggak sih? Oh iya, yang betul Iya, Oktober. pasti Bener, mau bener. lanjutin kayaknya itu. Nah, jadi pada tanggal 15 Oktober 1945 itu jadinya insiden kejaksaan tuh. Nah, pada saat itu yang seansa pada saat itu yang di depan sekolah Timbang Galuh. Nah, pada saat itu dijaga oleh para pemuda, tentara dan Nica. Nah, mereka tuh sudah melakukan provokasi senjata tuh. Sedangkan dari pasukan PKR, Laskar dan pasukannya itu menyerbu pasukan Belanda di Hotel Siantar tuh. TKR itu Tentara Keamanan Rakyat ya? Iya, itu yang melakukan tugasnya melindungi. Iya itu betul. Nah setelah itu banyak korban nih, yaitu 7 orang tewas dan 22 orang tawan. Iya juga ya. Iya kan? Iya, terus parah sih. Dan dari Indonesia itu 6 orang tewas, yaitu dan di Raja Gubuk dan Siamak dan Ismail semua orang yang tewas. Satu lagi pula. Terus tuh Jenderal itu melakukan ultimatum tuh pada tanggal 18 Oktober tuh. Ultimatum itu apa ya? Kayak sebuah pesan gitu loh. Ancaman. Iya, ancaman Oh, gitu, ancaman. gitu. Kan nggak bisa ngapain aja. supaya Indonesia ini menyerahkan senjata mereka tuh pada sekutu. Tapi Indonesia nggak mau dong, masa iya yang nggak mau orang mereka menyerahkan senjatanya itu. Terus tuh Kasmasi Mujo itu mengeluarkan kayak kelihatan gitu loh untuk Indonesia supaya tidak mau kejar mereka tuh, supaya harus mampuskan mereka tuh katanya kan. Jadi itu dua pemuda pasukan untuk melawan ini Banda ini. Iya. Berarti Indonesia ini parah banget ya. Padahal awalnya Nica ini kayak membawa
positif, tapi ternyata diam-diam memiliki tujuan busuk nih teman-teman. Untuk mengambil pemerintahan kembali nggak sih berarti kalau disimpulkan? Jadi gimana nih, Sa? Kamu cuma terus gitu aja? Jelas gimana aja panas-panasnya ya? Atau lagi tuh jalan-jalannya coba cari. Ayo deh kita cari lagi yuk. Ayo kita ya. Siapa tahu ada teman kita yang bisa kan? Tadi kami sebelumnya lagi bahas mengenai pertukaran medan area. Tapi kita sampai tanggal berapa ya? Kamu tahu? 14 Oktober kayaknya. Tahu nggak sih kelanjutannya gimana? Aku tahu. Oh, gimana? Tahu aku ya. Habis itu tuh di tanggal 1 Desember pihak Inca sama Inggris itu tuh masang-masang papan depan besar nih yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Jadi apa tuh Kak Fixed? Nah, Fixed Boundaries Medan Area tuh artinya batas resmi wilayah Medan. Gitu. Jadi itu tuh sebenarnya sama mereka tuh dibuat jadi batas gitu lah, batas wilayah. Jadi kalau misalkan wilayah itu ada di dalam garis batas tersebut, itu tuh punya mereka. Jadi ibaratnya zona di bawah kontrol militer mereka gitu lah. Nah, sedangkan kalau yang di luar dari garis batas itu adalah wilayah di bawah pemerintahan Republik Indonesia gitu. Kalau kira-kira panjangnya berapa ya? Oh, panjangnya sih yang aku tahu nih ya, itu tuh sekitar 8,5 km. Panjang banget ya, panjang banget. Gimana ceritanya? Ya habis itu tentu aja mereka orang Indonesia pihak Medan itu tuh nggak nerima nih, mereka menolak total klaim dari pihak sekutu. Iya sih. Itulah kan dari posisi ya. Nah makanya habis itu terjadilah pembersihan lambang-lambang negara tuh di tanggal itu. Terus terjadi juga baku hantam di antara kedua belah pihak. Nah habis itu yang aku tahu nih ya, di tanggal 6 Desembernya itu tuh ada yang namanya razia besar-besaran dari pihak Inggris. Razia? Iya, yang mana? Udah nggak razia makeup di sekolah mirip lah. Ternyata dari dulu udah ada razia ya? Iya, benar. Nah razia ini tuh dilakuin sama Inggris di bioskop-bioskop sama di kantor-kantor pemuda Indonesia. Apa yang dilakukan? Ya mereka razia apa tuh Kak? Razia apa tuh? Mereka tuh razia kayak semacam penyelundupan barang-barang bersenjata gitu kan. Itu masa-masa genting gitu kan. Emang bioskop juga ada nyimpen senjata-senjata gitu ya Kak? Nah kan pas waktu itu tuh mereka nganggap kalau misalkan wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah yang pada penduduk itu tuh rawan untuk terjadi yang namanya pemberontakan. Makanya mereka memfokuskan di tempat-tempat yang ramai, contohnya kayak bioskop ataupun kantor-kantor persatuan para pemuda di sana gitu. Pantas, nggak mungkin juga tempat film. Iya. Bisa tuh ada razia apa di situ ya? Mereka menonton film gitu kan? Mana ada film? Tahun itu udah ada deh. Film orang tua. Terus malamnya itu tuh terjadi kebakaran di salah satu restoran. Kalian tahu ya kan restoran itu juga salah satu tempat yang ramai gitu kan. Jadi di situ terjadilah kebakaran untuk menghilangkan kesetan gitu lah. Nama restorannya itu setahu aku restoran termahal. Itu berarti punya orang luar ya restoran. Kayaknya iya. Belum ada info resmi sih. Namanya asing gitu ya. Terus lanjut nih di tanggal 10 Desember 1945 itu puncak gunung. Puncaknya tuh kayak mana Kak? Puncaknya dari tanggal 1 Desember itu. Berarti di situ perang besar-besaran dilakukan. Iya, benar-benar. Jadi pihak Inggris sama Belanda itu mereka keluar dari pusat kota Medan itu menuju ke salah satu basis pertahanan yang ada di kota Medan. Kayaknya ini makin panas ya ceritanya. Ini kece juga. Udah kayak di film lah. Ternyata terjadi di dunia nyata juga. Nah, itu tuh mereka pergi ke Deli Tua namanya. Kota Deli Tua. Itu kampung ayah aku tahu. Iya. Kita bahas loh Jireng.
dua ini itu salah satu tempat pelatihan yang nanti para pemuda itu bakal menjadi inti dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pernikahan di situ tuh. Nah, ini yang bikin aku keselnya juga, Belanda pas waktu itu juga jadi kompor, dia manas-manasin pihak Inggris nih. Belanda ini emang kali ya. Masalah mulu. Bener. Jadi mereka itu bayar orang gitu, bayar beberapa orang buat bikin kekacauan di kota Medan gitu. Iya, bener. Tujuannya biar bikin Inggris itu makin memperlakukan Indonesia itu dengan lebih keras lagi. Adu domba. Iya, Gila sih. benar. Parah sih. Nah, habis itu akibat dari adanya baku tembak di antara kedua ini kan saat di Deli Tua, pas waktu itu di Deli Tua Indonesia itu dipimpin sama yang namanya Niksari. Niksari itu apa? Niksari ini salah satu tokoh yang pas waktu itu memimpin di kota Deli Tua. Nah, gitu. Nah, jadi akibat dari adanya pertempuran Medan Area ini, yang kita kenal dengan pertempuran Medan Area ini, pihak wilayah Medan itu terbagi jadi dua. Dan wilayah Medan Timur yang dekat dengan laut itu tuh jadi wilayah yang dikuasai atau dimiliki oleh pihak sekutu dan juga Belanda. Itu kalau yang di wilayah satu lagi, Nah, di wilayah satu lagi itu lebih dekat tuh Pekalongan. Itu tuh punya Republik Indonesia. Iya. Kalau kan lebih strategis yang punya mereka kan. Iya. Ke laut gitu. Nah, jadi di antara dua wilayah ini itu juga ada garis pembatasnya atau pembatasnya. Pembatasnya itu kalau nggak salah namanya itu jalan kereta api dari Pulau Semua dibatasi. Iya, benar-benar mereka kayak ini punya kami gitu. Nah, terus di terakhir yang aku tahu di tanggal aku nggak tahu tanggal berapa, beberapa situs itu nggak ada nyebutin tanggalnya. Mereka cuma bilang di bulan April tahun 1946 itu tuh pusat pemerintahan Indonesia yang ada di Medan itu semakin terdesak itu sama pihak sekutu dan juga pihak Belanda. Memang di tahun 1946 nah di situ pusat pemerintahan yang ada di Medan itu tuh pindah nih ke Pematang Siantar karena semakin terdesak sama Belanda dan juga Inggris. Nah, makanya sejak saat itu Medan ini jadi salah satu tempat penting buat Belanda dan dikenal juga sebagai ibu kota negara Indonesia. Itu sih yang aku tahu. Mungkin ada yang tahu lanjutannya. Saya Kak. Pada tanggal 10 Agustus ini 1945 ini, pasukan Belanda dan sekutu ini melakukan serangan besar-besaran di kota Medan. Tunggu sebentar, Des. Ini di sini loh. Iya, kita kan dipanggil guru. Mana? Kami ada ini. Malah cepat juga kami. Ya. Lagi ayo. Kita lagi. Nanti. Nah, pasukan Belanda ini melancarkan serangan besar-besaran di Medan area. Orang itu terus menguasai kembali wilayah Sumatera Utara. Nah, serangan ini menandai awal pertemuan sengit antara pasukan Indonesia dan Belanda. Nah, pertemuan sengit itu terjadi tuh di kota Medan, khususnya itu di titik strategis yaitu di jalan utama, jembatan dan pusat pertahanan. Berarti mirip-mirip sama cerita tadi lah ya. Iya, tempat-tempat strategis kayak gitu. Nah, dan laskar rakyat ini memperlakukan perlawanan sengit untuk mempertahankan kota Medan. Nah, meskipun keterbatasan senjata dan jumlah pasukan tidak seimbang, nah para laskar rakyat, pemuda berjuang sama TKR ini melakukan perlawanan sengit untuk mempertahankan kota itu. Nah, meskipun begitu orang itu tetap semangat berjuang. Nah, kemudian perlawanan ini menyebar ke daerah pinggiran kota ketika pasukan Indonesia mulai terdesak. Nah, meskipun begitu mereka tetap menunjukkan gitu loh semangat berjuangnya yang tidak padam walaupun menghadapi musuh. bagus juga. Iya, Berarti juga nasionalismenya kuat. ya meskipun menghadapi musuh dari Belanda itu tau lah ya kita apa bedanya. Nah, terus untuk mempertahankan perlawanan ini, para komandan ini berkumpul nih di tebing tinggi dan membentuk LRMA. Itu kalian tahu nggak? Ada yang tahu nih LRMA itu apa? Iya, LRMA itu adalah Laskar Rakyat Medan Area. Jadi kayak laskar rakyat yang khusus di daerah Medan gitu ya. Iya. Nah, organisasi ini dibagi menjadi dua wilayah pertahanan, yaitu adalah sektor dan subsektor.
sebagian dia nih aku nih kayak ada baca-baca ya, sebelum pertempuran berakhir tuh ada banyak kali perundingan. Nah, kayak iya, perundingan sebelum akhir pertempuran. Jadi kayak sebelum pertempuran berakhir, pihak-pihak ini tuh ngelakuin perundingan nih. Kayak salah satunya tuh di tanggal 20 September 1946. Nah, setiap perundingan pasti ada tujuannya kan? Iya. Tahu nggak apa kira-kira tujuannya? Iya, nggak tahu apa sih. Menurut yang aku baca kemarin ya, tujuan dari perundingan 20 September itu untuk mencatan senjata. Senjata lagi. Gencatan senjata, iya. Tapi rakyat Indonesia ini tetap lebih ke rakyat Medan lah ya. Tapi rakyat Medan ini kayak tetap baris berbaris depan blokade karena mereka tahu nih pasti pihak Belanda dan sekutu ini pasti bakal menusuk dari belakang, karena ya kayak tengoklah sebelumnya mereka emang kayak gitu kan, punya sifat yang gitu kan. Nah, jadi mereka tuh kayak nggak percaya sepenuhnya. Padahal kan ya gencatan senjata ini baik kan. Mereka juga perlu, tapi ya benar dugaan para pejuang Medan ini mereka tetap menusuk dari belakang. Bahkan sebelum perundingannya dimulai, kalau kan tadi kan lihat perundingannya tuh gencatan senjata kan. Tapi sebelum perundingannya dimulai aja udah terdengar tuh suara letusan tembakan. Jadi mereka tuh tetap melanggar peraturannya kan. Nah, kayak terus mereka ada ngelakuin perundingan kedua nih. Itu di tanggal 7 sampai 9 Januari 1947. Nah, di perundingan ini tuh dipimpin oleh pimpinan pasukan. Pimpinan pasukan ini membubarkan RLMA yang tadi udah disebut kita tadi RLMA apa kita? Sekarang aja Medan Area. Nah, RLMA ini dibubarkan dan diganti oleh KMA, yaitu Komando Medan Area. Kayak namanya nggak beda jauh lah ya, tapi tetap diganti nama doang. Untuk fungsinya sama. Nggak tahu juga ya, itu nggak dijelasin, soalnya itu terbatas gitu, kayak cuma orang itu aja yang tahu. Nah, KMA ini dipimpin oleh seorang pemimpin yaitu Letnan Kolonel Sucipto, yang saat itu juga merupakan gabungan divisi Gajah 1 dari Aceh. Nah, bukan dua perundingan itu aja, masih ada nih perundingan terakhir. Pihak-pihak ini tetap melakukan perundingan nih, tapi perundingan kali ini tuh hasilnya tuh dianggap lebih menguntungkan pihak Belanda dan Sekutu dibandingkan pihak Indonesia. Kenapa tuh? Iya, kenapa kok bisa? Nah, jadi kenapa bisa dibilang lebih menguntungkan Belanda? Karena pada saat gencatan senjata itu disahkan, para pejuang Medan Area ini lagi semangat-semangatnya dalam melakukan penyerangan. Bayangin, tadi kita di perundingan pertama tuh kayak udah percaya kan, kayak yaudahlah kita gencatan senjata, tapi mereka tetap menyerang kita dari belakang kan. Nah, di saat perundingan ketiga nih rakyat Indonesia mau nyerang mereka, mereka malah bilang, kali ini kita gencatan senjata ya, nggak adil kan? Jadi sebenarnya kayak gencatan senjata ini nggak benar-benar terrealisasikan, karena mereka ya gitu tetap fokus sama posisi mereka masing-masing. Selanjutnya pas akhir pertempuran ini nggak dibahas lagi sih, jadi nggak tahu aku. Pernah ada yang tahu? Ya, yang tahu nggak nih? Apa tuh? Ya, aku juga lagi baca nih minggu lalu mengenai akhir pertempuran Medan Area. Akhir pertempuran Medan Area ini juga nggak melibatkan tembak-menembak lagi, tapi lebih ke perundingan, lebih berkemanusiaan gitu. Nah, pada tanggal 12 Februari tahun 1947 itu pemerintah pusat Indonesia mengumumkan berita yang sangat penting ke seluruh tanah air Indonesia. Kira-kira berita apa tuh? Berita apa? Penting kali ini. Beritanya itu bahwa seluruh angkatan darat, laut, udara, dan baris berbaris serta laskar harus mau menghentikan tembak-menembak di seluruh tanah air secara tegas pada tanggal 15 Februari 1947 pada pukul 00. Itu berarti 3 hari ke depannya. Kira-kira kan tahu nggak nih berita sepenting itu disebarkan melalui alat apa? Apa kayaknya dari radio-radio gitu nggak? Iya, kan zaman radio dengar kali pas itu. Ya kan pada masa itu tuh masih minim ya teknologi, jadi hanya ada 2, yaitu surat kalau nggak radio. Kalau surat ini bisa kayak dimanipulasi atau nggak diiniin kecurangan kan, jadi kayak informasi dari mulut ke mulut kadang berbeda gitu kan. Akhirnya pun dipilih melalui stasiun radio bernama RRI Yogyakarta. Walaupun pada masa itu ada RRI Solo, RRI Bandung, bahkan ada RRI Medan, kenapa yang dipakai itu RRI Yogyakarta? Ada yang tahu? Karena strategisnya gitu atau gimana? Atau karena itu tuh memang stasiun yang paling bagus? Keduanya benar juga sih, salah satu dari alasan itu, alasan yang lain itu karena beberapa stasiun radio di Indonesia itu sudah dikuasai di bawah tangan Belanda. Sedangkan
Jakarta ini masih dipegang penuh kendalinya oleh pemerintah pusat Indonesia. Dan alasan keduanya itu karena pada masa itu Yogyakarta sendiri yang merupakan ibu kota sementara setelah perintah proklamasi. Oh iya, makanya sekarang nama Yogyakarta DIY ya? Iya. Oh, dari situ. Oke, kita langsung next time lagi ya. 3 hari kemudian pada tanggal 15 Februari 1947 akhirnya Medan dan Belanda ini akhirnya mau dia memperhentikan persenjataannya karena mereka tuh udah dibilang secara tegas nih oleh Komite Teknik Gencatan Senjata. Jadi mau nggak mau Belanda ini harus memundurkan kakinya dalam penyerangan karena Indonesia juga didukung oleh PBB karena pada masa itu Indonesia ini mau nih join ke PBB. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana yang di dalamnya itu hanya boleh negara yang memiliki kedaulatan atau tanpa peperangan. Karena mereka nggak mau nih merekrut negara yang masih berperang. Mereka maunya itu yang damai. Jadi mereka tuh sebagai mediator netral. Nah, akhirnya dibuatlah jalan tengahnya itu ya akhirnya mereka memperundingkan lagi. Itu lebih kemanusiaan nggak sih? Lebih terhormat nggak sih? Iya, Daripada benar, menembak-nembak iya, gitu. Nah, akhirnya pun dibuatlah tanggal perundingannya itu pada tanggal 10 Maret hingga 14 Maret 1947. Nah, kita maju ya. Nah, 10 Maret 1947 akhirnya Belanda dan Medan ini atau rakyat Medan duduk di satu meja yang sama. Mereka memperundingkan, mereka ini mau merundingkan apa nih? Mereka tuh mau merundingkan pembagian wilayah. Kira-kira menurut kalian tahu nggak wilayah apa aja? Apa aja tuh Kak? Sih. Nah, jadi itu akhirnya setelah perbincangan yang cukup lama nih, Medan dan Belanda ini membuat keputusan di mana seperti yang dibilang Kesia itu Medan mendapatkan wilayah yang bukan di kota Medannya yang langsung sininya, sedangkan dia mendapatkan dari Medan hingga Belawan. Belawan itu pelabuhan yang di mana tuh jalur pusat nih di Medan itu, sedangkan rakyat Medan sendiri mendapatkan dibuat dari kota Medan itu, kota Medan pusatnya. Padahal sangat sayangkan ya, padahal itu pertumbuhan ekonominya. Benar-benar. Jadi pertumbuhan ekonomi itu pasti terhambat ya gara-gara macet. Iya. Tapi rakyat Medan ini mundur itu bukan karena memang mereka setuju begitu aja. Jadi sebenarnya mereka itu menyiapkan strategi karena pertempuran sebelumnya itu memakan banyak sekali korban, pasokan makanan, pasokan senjataan. Jadi itu mereka daripada kita menyerang dengan kondisi yang masih pasokannya sedikit, lebih baik kita kayak ngumpulin dulu nih, ngumpul laki-laki lagi, baru kita nyerang lagi. Nah, begitulah. Bagus sih strateginya dan bangsa Medan. Yang itu tuh nggak diketahui sama Belanda sama sekali. Belanda hanya mikir Indonesia pengecut gitu kan, gitu aja. Padahal diam-diamnya ini rakyat Medan ini mengatur diam-diam. Pintar juga ya rakyat Indonesia pada saat itu. Ya, baru pada tanggal 14 Maret dan terakhir 1947 akhirnya dipergerakanlah pemasangan wilayah-wilayah batas seperti bilang Kesia tadi nih. Nah, pemasangan batok-batokannya itu ada yang tahu nggak dipasangnya itu kayak pakai apa nih bahan-bahannya gitu? Kayaknya kalau misalkan aku nebak kayak semacam kayu-kayu gitu. Nah, iya ada apa nih batas-batas pematonya. Kira-kira kan tahu nggak bahan-bahannya itu dari apa? Apa tuh? Kalau aku boleh nebak kayaknya dari kayu nggak sih? Nah, kayu juga nih, ada kayu yang bertulisan tanda fixed post area gitu. Dan juga bangun seperti besi-besi gitu, seperti pagar-pagar besar gitu. Nah, kira-kira itu sih aku pertempuran Medan area. Berapa sampai situ ada. Berarti berakhirnya di sini yang menang pihak Medan atau pihak Belanda nih, atau sekutu nih. Karena kalau ceritanya itu belum dibilang sih kalau rakyat Medan sendiri yang menang, karena mereka itu mengambil jalan tengah yaitu pembagian wilayah. Kira-kira tokoh pentingnya ada yang tahu nggak lebih jelasnya? Aku cuma tahu Niksain tadi sih. Aku kurang sih kalau tokoh-tokohnya gitu lebih spesifik. Yang lain ada yang tahu nggak nih? Ada siapa ya? aja nggak sih? Oh, boleh bebas bentar ya, Kak Panggil. Boleh. Ini Latifah. Ada apa sih kalian nyariin aku? Ini kan baru bahas
soalnya kita tahu nggak? Tahu sih, aku tahu yang dari pihak Indonesia itu ada Ahmad Tahir, ada Teguh Muhammad Hasan, sama Dokter Ferdinand Lumban Tobing. Dan yang dari pihak sekutu itu ada Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly atau biasanya itu dipanggil Brigadir Jenderal Theodore Edward Kelly. Oh iya, kayaknya yang Kelly ini udah sering ya kita dengar bicara, iya. Tapi kami kurang tahu nih latar belakangnya. Ibu tahu nggak latar belakang ini? Yang mana dulu ini tokohnya? Aku Indonesia semua dulu, tahu Kak. nih. Indonesia Oh, Indonesia nih. Aku tahu ini. Kalau yang Ahmad Tahir ini dia berperan sebagai komando lapangan dan juga ia juga melanjutkan perjuangannya melalui perang gerilya di Sumbawa dan juga Binjai. Oh, berarti emang taktik gerilya itu udah sering kali ya digunakan dalam perang. Yang yang kedua itu kan ada juga siapa? Teguh Muhammad Hasan ini kan namanya juga Kelihatan kali Aceh, udah kelihatan Aceh banget. dia itu ini Gubernur Sumatera. Sama juga dia bertindak sebagai wakil pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera. Dia Punya posisi yang bagus lah ya pada saat iya. itu. Dia juga perannya itu mengordinasikan strategi pertahanan dan juga juang rakyat untuk melawan sekutu Nica. Karena kan Medan area ini kan kita berperang lah ya kan. Yang lanjut lagi Kak, masih ada nggak Indonesia? Oh ada kan DR Ferdinand Lumban Tobing, dari namanya aja pasti kita udah tahu ya. Mantap banget. Dia juga tokoh pejuang nih dan sekaligus dokter asal Sumatera Utara. Kalau boleh tahu dokter apa tuh Kak? Dia itu dokter di bidang militer. Jadi siapa yang ada apa namanya, kalau ada luka pasti dia akan menolong. Jadi kan sebagai dokter di militer. Kalau yang dari pihak sekutu? Dari pihak sekutu itu dia jadi pemimpin komando lapangannya. Yang Jenderal T.E.D. Kelly tadi ya? Iya, dia juga memanggil pihak Belanda dan juga sekutu Nica supaya datang ke Medan lagi nih. Dan juga Jenderal T.E.D. Kelly ini dia menyuruh pasukannya memasang papan. Ada yang tahu nggak bertulisan apa papannya? Apa itu? Wonders Medan Area. Ya, betul sekali. Itu kan juga sebagai penanda nih buat mereka. Kalau itu tuh sebagai penanda wilayah milik sekutu. Itu aja sih yang aku tahu. Oh, jadi kita benar-benar nambah pengetahuan banget ya. Kita dari awal pertempuran, terus dari puncak pertempuran, puncaknya, akhirnya, sama tokoh-tokohnya berarti sekarang kita udah tahu semua ya. Udah selengkap itu informasi kita. Jadi kayak mana nih guys? Bukan sih. Bener-bener. Kita balik ke kelas masing-masing aja. Boleh. Ayo. Antara. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang kemarin itu menjadi sebuah video yaitu pertempuran Medan Area dengan kelompok saya yaitu dari sana. Halo, perkenalkan nama saya Jira Agulani. Halo, perkenalkan nama saya Ses Fitri. Halo, kenalkan nama saya Skirin Hafiti. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kesha Zulfa Fiza. Anyang, perkenalkan nama saya Reva Cahaya Ramadhani. Hai guys, nama aku Kesha Ramadhani Syaputri. Hai guys, nama saya Latifah Maharani. Dan halo guys, nama saya Lipiani Veronica Saragi. Bentar. Kayaknya kita kekurangan satu anggota deh. Siapa? Mana ya dia? Coba lap kameranya. Halo guys, perkenalkan nama aku Yudin.